Dada panas itu adalah karena asam lambung naik sampai ke kerongkongan, jadi membuat dada panas. Bahkan ia sampai tembus belakang, bahkan ia membuat semua badan nggak nyaman. Pertanyaan berikutnya, kenapa dada panas sembuhnya lama atau nggak sembuh-sembuh? Ya karena asam lambung masih naik-naik saja, masih naik-naik terus. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu pertanyaan dari teman kita, pejuang gangguan asam lambung tentunya, yaitu pertanyaannya kurang lebih adalah solusi untuk dada yang perih panas, yang sembuhnya lama, yang bahkan sampai tembus belakang. Pundak nggak nyaman, leher nggak nyaman, semua badan nggak nyaman. Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Dada panas itu adalah karena asam lambung naik sampai ke kerongkongan, jadi membuat dada panas. Bahkan ia sampai tembus belakang, bahkan ia membuat semua badan nggak nyaman. Pertanyaan berikutnya, kenapa dada panas sembuhnya lama atau nggak sembuh-sembuh? Ya karena asam lambung masih naik-naik saja, masih naik-naik terus. Kenapa asam lambung masih naik-naik saja? Ya kemungkinannya adalah kita mungkin melakukan kesalahan di pola makan, mungkin juga di pola hidup, mungkin juga di pola pikir. Atau bahkan mungkin ketiga tiga pola tersebut kita melakukan kesalahan, itu juga bisa. Jadi solusinya balik lagi kita harus mengecek ulang, mengecek kembali yang namanya pola makan, mengecek kembali yang namanya pola hidup, mengecek kembali yang namanya pola pikir. Kedengarannya sepele tapi memang itu harus kita lakukan. Karena mungkin saja kita masih melakukan kesalahan di ketiga pola tersebut, entah di pola makan, entah di pola hidup, atau entah di pola pikir. Jadi kita harus mengecek ulang, mengecek kembali. Yang pertama kita harus mengecek pola makannya. Kita makan nggak boleh telat, kita makan harus teratur. Karena kalau kita telat makan, asam lambung juga bisa naik. Tentu saja juga kita harus mengecek ulang yang namanya menu. Menu makan kita sehari-hari itu harus kita cek ulang. Karena ketika menu makan kita masih salah, kita masih terus memberlangsungkan menu makan yang salah setiap hari, ya maka asam lambung masih naik-naik saja, masih naik-naik terus. Jadi itu harus kita cek kembali. Kita mengeceknya harus berangkat sendiri. Bukan berangkat sendiri, tapi kita mengeceknya mandiri, harus sendiri, kita sendiri yang mengecek, karena setiap pejuang asam lambung, lambungnya berbeda-beda. Karena ada yang justru bisa membuat sembuh, ada justru yang bisa membuat kambuh. Dengan menu makan yang sama, dengan jenis makanan yang sama, itu bisa berefek berbeda antara dengan lambung yang satu dengan lambung teman kita yang lain. Jadi kita mengeceknya harus kita cek sendiri, kita harus catat kalau perlu, mana yang membuat kambuh, mana yang membuat sembuh, mana yang harus dikurangi, mana yang harus di stop, mana yang harus ditambahi, mana yang harus diasup, mana yang harus dirutinkan. Itu harus kita pelajari, harus kita penuhi. Dan juga di pola hidup itu juga harus kita perhatikan kembali, harus kita cek kembali. Kalau pengalaman pribadi saya dulu, kesalahan saya adalah setelah makan itu rebahan, atau sebelum ada jarak 2 jam setelah makan saya rebahan, dan itu membuat asam lambung naik. Saya mengalami itu beberapa kali. Jadi pola hidup kita harus kita perhatikan juga, yaitu setelah makan kita nggak boleh rebahan. Kalaupun mau rebahan adalah mengambil jarak 2 jam setelah makan. Kalaupun sudah ada jarak 2 jam, kita sebaiknya juga nggak langsung rebahan sejajar lurus, juga jangan. Walaupun sudah ada jarak 2 jam, kita tetap memakai 2 bantal seenggaknya. Itu jauh lebih aman. Karena pengalaman pribadi saya, walaupun sudah ada jarak 2 jam, saya langsung tidur rebahan sejajar, asam lambung masih bisa naik. Jadi walaupun sudah ada jarak 2 jam, alangkah lebih amannya kita memakai 2 bantal. Jadi nggak benar-benar sejajar lurus. Dan juga pola pikir harus kita perhatikan juga, harus kita cek ulang juga. Cemas yang berlebihan, takut berlebihan, khawatir, was-was yang berlebihan, itu harus kita cek kembali, itu harus kita perhatikan, itu harus benar-benar kita jaga, harus benar-benar kita kontrol. Termasuk gampang marah-marah juga bisa kontrol juga, yang namanya marah-marah. Termasuk juga gampang curiga, itu juga bisa membuat asam lambung naik. Itu harus kita kontrol, itu harus kita jaga. Jangan sampai gampang curigaan, itu juga bisa membuat asam lambung naik. Jadi saya kira itu
Ya balik lagi, solusinya adalah mengecek 3P kembali. Dengan kita menerapkan 3P dengan benar, insya Allah dalam seminggu 2 minggu akan ada kemajuan, akan ada perubahan, walaupun sedikit, entah sedikit entah banyak akan ada perubahan. Sejauh ini yang saya ketahui, ketika kita menerapkan 3P dengan benar, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu akan ada perubahan. Selalu ada perubahan, ada kemajuan. Entah sedikit, entah banyak, itu akan ada perubahan. Sejauh yang saya ketahui, sepengalaman pribadi saya yang saya juga menyimak pejuang asam lambung yang lain yang sudah berhasil sembuh, ke para mentor-mentor juga, itu selalu ada perubahan ketika menerapkan 3P dengan benar. Kalau belum ada perubahan, kita cek kembali, barangkali ada yang kelewatan, entah di pola makan, entah di pola hidup, entah di pola pikir. Kalau sudah berbulan-bulan kita menerapkan 3P dengan benar, kok nggak ada perubahan sama sekali, alangkah lebih baiknya teman-teman periksakan. Tapi kemungkinan itu sejauh yang saya ketahui adalah sangat kecil sekali. Kemungkinan itu adalah sangat kecil sekali ketika kita benar-benar menerapkan 3P dengan benar. Jadi saya kira itu selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.